alif pada hakikatnya disifatkan adalah la ta'yun, pada tidak ada duanya alif yang termuncul, duanya alif yang tidak muncul. Ini adalah sifat keakuan dan kesatuan satunya Allah dalam sebutan aku. Pencapaian alif adalah kata aku bagi Tuhan bersifat rahasia. Inilah la ta'yun yang dikatakan sifat aku yang dirahasiakan. Kerahasiaan aku pada diri seorang manusia disebut dengan nafsi wujud. Nafsi wujud ini adalah suatu yang berdiri sendiri yang di dalam alam wujud. Inilah yang harus kita pahami lebih dalam, yang kita sebut dengan ghairullah. Sifat ghairullah inilah yang akan selalu membuat kita mendapatkan kebenaran tertinggi tentang sifat ketuhanan tadi. Kalau kita nobatkan alif adalah Allah, maka kita lihat dulu bagaimana hubungan alif. Ada juga suatu huruf yang dia tidak berdiri lurus tapi dinamakan dia alif. Nah, ini mungkin jarang diperhatikan di dalam hijaiyah Al-Quran. Apa yang menamakan sifat kodrat bagi alif, yang mewakili seluruh tajali-tajali alif yang membuatkan penguasaan dia lahir dan batin. Dari mana dasar dia bertajali zahir dan batin, akan dimunculkan sebuah huruf, yang mana huruf ini tidak dijadikan sebagai hijaiyah di dalam lauh mahfuz atau dijadikan tulisan dalam bacaan. Ada huruf di dalam hijaiyah Al-Quran yang tidak dijadikan tulisan dalam bacaan. Ini yang disebut dengan suatu huruf berbentuk lain mengakunya lain. Apa huruf yang berbentuk lain mengakunya lain? Nah, disinilah ternyata kita melihat wujud daripada sifat yang bertajali adalah huruf lam jalalah. Nah, lam jalalah atau lam dikatakan tajalli Allah ini melihatkan seperti lam garis yang berbengkok atau melingkar. Nah, ini dikatakan lam jalalah. Arti dari maksud lam jalalah ini adalah perwujudan tajalli tersiratnya. Nah, wujudan. Sementara lam ini di dalam Al-Quran disebut lam alif. Sementara alifnya tidak tertulis di huruf lam tadi. Huruf la tidak melihatkan alif. Ternyata dia dibaca lam alif. Nah, berarti lamnya alif. Lam alif. Ternyata dia tersirat. Tersirat kodratnya juga tersirat karena lam alif. Lamnya alif, alif pun tersirat. Nah, ini adalah suatu tajalinya. Maka disebut lam jalalah ini karena tidak diperuntukkan untuk penulisan kalimat atau kalam di dalam Al-Quran. Tetapi lam ini adalah termasuk huruf jar. Jar itu artinya khusus. Jadi dia tidak boleh digunakan untuk pembacaan atau tulisan untuk dibaca. Tetapi dia adalah sifatnya jar. Jar ini dalam istilah Arab itu dikatakan khusus. Dengan demikian kita melihat apa khususnya lam jalalah ini, kenapa disebutkan lam alif? Karena lam jalalah ini dia tidak boleh dipisahkan dari alif, karena dia tajalinya alif. Nah, di sini kita melihat bahwasanya setiap alif ini dia akan lenyap dalam lam jalalah dan hilang dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, ini jadi kalau alif ini lenyap dalam lam jalalah, maka lam jalalah adalah lenyap dalam kalimat la ilaha illallah. Dalam perwujudan la ilaha illallah sifat zahir bagi Allah. Nah, sifat zahir bagi Allah apa? Inilah asal usul dari alif lam lam ha yang menjadi la ilaha illallah. Nah, contohnya apa? La ini lam alif dari tulisan Allah. Ilaha ini alif lam ha. Nah, ini juga dari tulisan Allah. Yang ketiga ilah itu alif lam alif, itu juga ada di tulisan Allah. Nah, ini jadi efek dari tulisan la ilaha illallah, dia adalah Allah.
Ya, Allah adalah himpunan dari tulisan la ilaha illallah, yang mana kuasa la ada pada tubuh, ucapan kodratnya tubuh. Ilaha ucapan kodratnya hati, dan ilah adalah ucapan kodratnya nyawa. Ini perbedaan penggunaan dari kalimat ini harus dengan mata hati. Nah, kalimat Allah ini hanya satu ucapan dari yang tiga kodrat tersebut. Kuasa dari tubuh, kuasa dari hati, kuasa dari nyawa. Allah. Nah, disinilah dia melahirkan nyawa di dalam nyawa, yaitu nafas, bi'atil nafasun ta nafas. Nah, jadi kalau dia mengeluarkan nyawa dalam nyawa, itulah ruh Rasulullah, ruh yang diutus oleh Allah. Nah, demikian begitu alif dengan lam jalalah ini menjadi satu tempat, maka dia menjadi makom. Makom lam jalalah akan menuju dua arah, dan satu berbentuk bundar di bawahnya dan kosong di tengah-tengah atasnya. Disinilah pusat tajalli Allah yang sangat kuat. Pusat tajalli inilah yang akan memperlihatkan bagaimana terwujudnya suatu diri yang berwujud. Ini akan membuktikan tajalli kepada naiknya dia menatakan kerahmatan fil alamin, Rabbil alaminnya. Dia naik menjadi zahir. Di antara huruf lam tadi dia naik menjadi zahir, menandakan Rabbil alamin, sembahan dari sekalian alam. Dan ini membuat ubun-ubun kita berlubang. Yang kedua, yaitu turunnya dia menghakikatkan dirinya sebagai sembahan, sebuah wujud bagi sekalian diri. Ini membuat hati kita berlubang. Ini dua titik lubang pada kening menandakan nafsiyah, yaitu ma'nawiyah, menandakan diri sembahan bagi sekalian alam. Dan turun menghulu hati kita melubang pada sifat ya pada hati, menandakan tempat berdoa atau sifat menerima doa setiap umat pada qalbi. Ini jatuh kepada ilahin nas. Inilah dengan turun naiknya dua kekuasaan. Nafas tidak ada turun naik, tidak ada masuk keluar, tapi aku naik sembahan daripada sekalian alam dengan dohirku. Aku turun menjadi sembahan bagi diri dan semua yang hayat. Ini adalah ketuhanan dan keumatan, bukan naik turun, tapi martabat yang berpindah. Martabat keumatan, martabat ketuhanan. Ini yang membuat terjadinya dua gerakan zahir dan batin, ke atas dan ke bawah. Dengan demikian ini yang dinamakan nafsi wujud tadi. Ya, nafsi wujud. Nah, kalau dia lenyap, hilang di dalam kalimat la ilaha illallah, maka disinilah wujud Allah. Nah, jadi hilangnya semua, maka wujudlah Allah. Nah, inilah alif lam lam ha. Alif pada sifat nafas, lam pada sifat tubuh, lam kedua pada sifat daripada asma ruhani, dan di ha adalah hayat. Jadi kalau dia sudah wujud dalam kalimat Allah, berwujudlah seperti wujud Allah pada batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyata Adam pada jasad. Inilah yang dikatakan sifat nafsi wujud. Jadi kalau kita dilihat ke dalam diri kita, insya Allah kalau kita melihat gerak sumber batin adalah wujud yang bergerak, tasbih daripada sekalian alam pada markubah. Markubah disebut dengan kiblat, kiblat disebut dengan Baitullah. Itulah batinnya Allah, jantung yang bergerak. Sementara yang naik turun menyatakan ketuhanan pada sifat sir, sir Allah dengan kekuatan la ta'yunnya. Dia berdiri melalui sir nafas, ke atas menandakan kezohiran yang disembah alam, ke bawah dia adalah wujud sembahan diri. Ini yang dikatakan aku adalah alif yang lenyap di dalam sifat lam jalalahku, dan aku hilang dalam kalimat la ilaha illallah. Berarti la maujudun illallah, maka maujudlah yang disebut Allah.
Inilah penampakan Allah fil zahiru wallahu fil batinu. Siapa zahiru wal batinu? Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Zahir adalah penampakan dan penglihatan menuju wujudnya Allah dalam pencarian tajalli Allah, dan batinu tajalli sirullah menuju sifat rohani jadi sembahan dari kalian sendiri, dari sekalian diri. Insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, di dalam ini alif adalah sebuah ahdiyah zat. Ingat, ahdiyah zat la ta'yun. Ya, sekali lagi saya bilang, alif berkodratkan yang sifatnya adalah ahdiyah zat. Ya, satu-satunya penampakan dari zatnya Allah. Itu yang dimaksud ahdiyah zat la ta'yun. La ta'yun itu tunggal, berdiri sendiri. Nah, jadi tidak ada penamakan alif di dalam huruf lain dalam Al-Quran kecuali yang disebut lam jalalah, yaitu tajalinya. Kenapa? Karena kodrat ini sudah membentuk sebuah wujud daripada diri kita itu sendiri. Markubah makomnya jantung. Jadi di sini akan kita nikmati bagaimana bertajalinya yang dikatakan hiduplah kita pada napas yang tidak berurat dan tidak berdarah. Inilah napas. Lam jalalah menunjukkan ke kanan, menandakan ada yang masrik, ada yang hidup. Lam jalalah ujungnya satu lagi menunjukkan masrik, adanya yang mati dan adanya yang hidup. Dan di depannya di sini adalah kiblatullah. Di sini dikatakan dengan baitullah. Ka'bah di depan, baitullah di belakang. Maka dikatakan aku berada di antara keduanya. Disinilah ketunggalan alif yang tidak bersentuh oleh masrik dan maghrib yang ditunjukkan oleh lam jalalah, dan juga tidak bersentuhkan dengan Ka'bah dan baitullah. Barulah ada kuasa Tuhan tunggal yang menjadi sembahan diri. Inilah yang dikatakan wujud daripada alif. Jadi kalau